Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Kunta Dewi, NPM 44. Di sini saya akan menjawab tugas pengantar ekonomi makro. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang Anda pahami tentang pendapatan nasional dan bagaimana metode atau cara untuk menghitung pendapatan nasional? Pendapatan nasional yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional juga bisa dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Metode atau cara untuk menghitung pendapatan nasional ada 3 cara, yaitu 1. Cara perhitungan 1 dengan cara pengeluaran. Dalam cara pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran yang dilakukan oleh 4 golongan pengguna barang dan jasa, seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi, dan penduduk negara lain yang membeli produksi dalam negeri. Yang dijumlahkan hanyalah nilai pengeluaran ke atas barang jadi dan bertujuan untuk menghindarkan perhitungan 2 kali. Nilai jual beli atau transaksi barang antara pembeli bahan mentah oleh perusahaan-perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Yang kedua yaitu dengan cara perhitungan 2, yaitu cara perhitungan neto. Dalam cara produk neto yang dijumlahkan adalah nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Nilai tambah adalah pertambahan nilai rupiah suatu barang sebagai hasil dari kegiatan suatu perusahaan. Dalam perhitungan menurut cara produk neto, sektor-sektor ekonomi yang mewujudkan pendapatan nasional dibedakan kepada sektor-sektor berikut, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan, industri pengolahan dan pembangunan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu cara perhitungan 3, yaitu cara pendapatan. Dalam cara pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan nasional. Berbagai jenis pendapatan itu seperti gaji dan upah, pendapatan tenaga kerja, sewa, tanah atau bangunan, bunga pendapatan modal, dan keuntungan pendapatan pengusaha. Di samping itu, perlu ditambahkan pendapatan perusahaan perseorangan, yaitu pendapatan perusahaan milik perorangan atau keluarga. Pendapatan ini belum dihitung dalam 4 golongan pendapatan yang dinyatakan sebelumnya. Soal nomor 2 yaitu jelaskan aliran pendapatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor atau terbuka, disertai dengan gambar dan syarat perekonomian tersebut mencapai keseimbangan. Bisa dilihat dalam gambar tersebut merupakan aliran perekonomian 2 sektor. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Pendapatan nasional dikatakan seimbang apabila C ditambah S sama dengan C ditambah I, atau pada saat S sama dengan I. Bisa dilihat pada gambar tersebut merupakan aliran pendapatan perekonomian 3 sektor.
Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dari rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan, yaitu membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Tabungan rumah tangga dipindahjamkan oleh lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. Pengeluaran agregat telah menjadi pertambahan banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi dan investasi, sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah. Dapat dirumuskan bahwa dalam perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G atau I ditambah G sama dengan S ditambah T. Bisa dilihat pada gambar tersebut merupakan aliran pendapatan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 3. Seperti telah diterangkan, pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri, atau secara ringkas, pengeluaran ini digambarkan oleh aliran 4. Mengimpor barang-barang yang diproduksi di negara-negara lain, pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5. Gabungan di antara aliran 4 dan aliran 5 meliputi keseluruhan pembelajaran rumah tangga. Menabung sisa pendapatnya yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Penyimpanan atau penabungan ini ditunjukkan oleh aliran 6. Dalam perekonomian terbuka, yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan, yaitu C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M sama dengan C ditambah S ditambah T, atau I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Kemudian nomor 3 yaitu apa yang Anda pahami tentang keseimbangan ADAS? Apa yang membedakan teori tersebut dengan teori-teori sebelumnya? AD merupakan singkatan dari agregat demand atau permintaan agregat, sedangkan AS merupakan singkatan dari agregat supply atau penawaran agregat. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Yang membedakan teori-teori tersebut dengan teori-teori sebelumnya yaitu teori klasik berpendapat dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan agregat. Perekonomian selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dan tingkat teknologi yang digunakan. Pertambahan uang dalam perekonomian akan menimbulkan inflasi. Sedangkan pandangan Keynes yang utama adalah dalam perekonomian pengeluaran agregat dan permintaan agregat adalah faktor utama yang menentukan
kegiatan ekonomi dan permintaan atau pengeluaran agregat ini tidak dapat mencapai tingkat output pada kesempatan kerja penuh. Dan sebagai akibatnya, pengangguran selalu berlaku. Pertambahan uang akan mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja, tetapi tidak mempengaruhi harga, dan pemerintah penting peranannya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, yaitu dengan menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah mendengar jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.